Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله العزيز الغفار جاعل كل شيء بمقدار منزل الكتاب والحكمة للتقويم بالسلوك والأفكار وصلى الله على نبينا نبي المختار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القرار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر كل عسير والطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير فأنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Baik, pertama-tama saya mohon maaf ini harus live pakai HP ini karena sedang safar dan kebetulan laptop nggak kebawa gitu kan, jadi izin untuk pertemuan pertama ini saya masih pakai HP, tapi insya Allah selanjutnya kita akan lebih tertata lagi lah insya Allah. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini waktu mulia banget ya, waktu mulia banget, baik dari sisi tanggal maupun dari waktu jam di situ ya. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk di bulan Rajab ya, dan di waktu yang mulia, waktu sepertiga malam ini tentu menjadi hal yang begitu penting banget untuk kita syukuri di sini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita di antara mungkin teman-teman yang lain yang masih belum bangun di situ atau yang masih belum ngeh gitu. Oh, ternyata bulan Rajab ini bukan bulan yang sembarangan ya, nah gitu ya. Nah, itulah makanya kenapa pentingnya ilmu di sini bersama kajian kesayangan itu udah luar biasa lah di sini ya, mengambil angle yang paling tepat sekali untuk bisa mengantarkan teman-teman juga bisa memiliki experience yang baru di situ, bahwa sesungguhnya waktu kita ini itu banyak banget sebetulnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di beberapa beberapa menit ke depan, insya Allah kita akan membahas satu tema yang saya nggak mau terlalu berat-berat lah ya. Kita nggak mau menguras semua pikiran kita itu untuk mendapatkan satu materi yang begitu berat, tapi bagaimana materi yang kita dapatkan itu bisa menjadikan inspirasi bagi kita, bahwa nanti ketika kita bangun subuh ya, artinya pasca sholat subuh ya, meskipun di waktu kita masih waktu libur di situ ya, kita sudah membawa satu bekal, yang bekal tersebut bukan bekal fisik, tapi itu adalah bekal keimanan di situ teman-teman sekalian. Baik, kita akan membahas tentang apa yang rahasia di balik bulan Rajab gitu. Kenapa kok kita ya itu harus memperhatikan bulan Rajab ini sebagai satu bulan ya, sebagai satu bulan yang begitu penting, sehingga mata kita ini harus terfokus dalam bulan ini gitu ya. Pertama teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat melihat bulan Rajab itu ya, itu ada dua sudut pandang yang harus kita perhatikan dalam bulan Rajab. Pertama, bulan Rajab itu termasuk bulan haram ya. Yang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Baik. Bahwa ada 12 bulan yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkonfirmasi teman-teman sekalian ya, ada 12 bulan yang di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram. Ya, terdapat 4 bulan haram di situ. Nah, 4 bulan haram ini disebutkan oleh para ulama ya, ada 3 yang berurutan dan 1 itu terpisah ya. Ada 3 berurutan dan 1 itu terpisah. 3 berurutan ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini kan berurutan ya. Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu Muharram. Nah, 1 lagi itu terpisah jauh. Apa itu? Rajab. Ya. Apa maksud daripada bulan haram ini? Bulan haram disebutkan para ulama bahwa itu adalah bulan yang pertama, itu tidak boleh adanya peperangan di masa itu, di mana
masyarakat Arab tentunya pada saat itu ya, mereka itu memiliki istilahnya waktu-waktu yang sangat sensitif sekali di situ, sehingga peperangan itu sering terjadi di sana. Nah, tapi ada masa-masa yang di mana Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwa bulan tersebut itu tidak boleh terjadi namanya peperangan di situ. Segenting apapun permasalahan yang ada, nggak boleh ada perang di situ. Nah, para ulama akhirnya menurunkan di sana bahwa relevansi larangan perang di bulan haram itu tanda bahwa kita harus memiliki yang namanya ya minimalisasi konflik di waktu-waktu tertentu ini di situ ya, harus adanya namanya minimalisasi konflik di waktu-waktu tertentu ini ya, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram plus juga di bulan Rajab di sini. Artinya memang ya dalam kehidupan kita sehari-hari rawan konflik itu pasti ada. Konflik dengan keluarga, konflik dengan sahabat, konflik dengan teman-teman, konflik dengan siapapun itu pasti terjadi gitu kan ya. Tapi khusus untuk di bulan-bulan ini tolong tahan dulu di situ. Ya, tolong tahan dulu. Nah, ini akan berkaitan dengan alasan kedua kenapa disebut sebagai bulan haram. Alasan kedua di bulan haram itu adalah karena di bulan tersebut ya, di 4 bulan tersebut itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang berbuat dosa di bulan tersebut. Artinya ada satu balasan atau dosa khusus lah ya, atau pelipat gandaan menurut para ulama yang bagi orang yang melaksanakan dosa di bulan Rajab ya, atau dilaksanakan di bulan haram di situ. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang di ayat yang barusan kita pelajari, fala tadhlimu fihinna anfusakum, bahwa kamu di bulan itu jangan kamu zalimi diri kamu kalian ya. Jadi jangan zalimi diri kalian di bulan tersebut di situ. Ya artinya di bulan haram ini kita nggak boleh menzalimi diri kita pribadi. Bagaimana cara menzalimi diri kita pribadi? Menzalimi diri kita pribadi itu adalah ketika kita berbuat kesalahan di situ. Ya. Artinya apa? Artinya kesalahan ini teman-teman sekalian ya, itu harus kita perhatikan erat-erat ya, kemaksiatan, keburukan, atau misalkan kita menyakiti orang lain, menyakiti diri kita sendiri di situ ya, suudzon pada orang lain. Itu nggak boleh. Ya di situ itu harus menjadi satu perhatian khusus. Nah, maka dari itulah teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu khusus nanti di bulan Rajab ini ya, karena kita masuk di salah satu bulan yang begitu mulia yaitu bulan Rajab, maka otomatis kita harus peka banget lah sama diri kita, khusus bulan ini. Ya, ada kepekaan tersendiri lah dalam diri kita. Karena gini teman-teman, seringkali kita itu kan kurang peka ya terhadap diri kita. Kita tuh peka banget kalau ada kesalahan orang lain. Ada orang lain salah itu kita langsung gitu kan ya, ini salah ini gitu. Tapi saat diri kita, apa kita sadar kalau kita itu salah? Belum tentu. Ya, psikologi manusia akan menjawab bahwa saja dia cenderung akan tidak sadar dengan kesalahan dia sendiri. Makanya kenapa butuh partner yang begitu tepat untuk memberikan nasihat bagi diri dia di situ. Nah, ketidaksadaran ini itu dikonfirmasi misalkan oleh Al-Ghazali. Misalkan Al-Ghazali itu kan menyebutkan ada 4 pribadi orang. Ya, ada 4 pribadi orang. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai rojulun yadri, ya, wa yadri annahu yadri. Ya. Ada orang yang punya potensi, ya, dia punya kemampuan hebat, wa yadri annahu yadri, dan dia sadar kalau seandainya dia itu punya kemampuan, fahuwa alimun, maka dia adalah orang alim, ya, maka ya tadi belajarlah pada dia di situ. Jadi dia punya kemampuan dan dia sadar kalau dia itu punya kemampuan di situ. Nah, jadi menurut Al-Ghazali itu ada ya tadi orang itu memiliki tadi ada orang yang memang memiliki secara potensi bagi diri dia, tapi yang paling penting bukan soal potensinya dia. Apa itu? Yang paling penting itu adalah kesadaran kalau dia itu punya potensi. Gitu. Nah, ada yang kedua disebut sebagai rojulun yadri wala yadri annahu yadri. Nah, ada orang yang punya potensi, tapi dia nggak sadar kalau dia itu punya potensi. Gitu. Ya, itu makanya itu adalah orang yang ghafil ya, orang-orang yang lalai di situ. Dia hebat banget. Wah, kalau kita ngobrol sama dia itu seakan-akan dia itu adalah orang yang cerdas banget. Luar biasa lah. Tapi dia tuh nggak sadar kalau seandainya dia tuh punya potensi di situ. Jadi nggak pernah diasah, dia nggak pernah nggak pernah diperkuat dengan belajar di situ, main suka main-main. Padahal dia orang cerdas banget, nah gitu. Nah, maka itu adalah orang lalai di situ ya. Nah, kalau orang lalai itu ya, maka fadzakirhu.
ya ingatkanlah dia, kamu itu punya potensi loh, kamu tuh hebat loh, nah, gitu ya. Sama misalkan kita ngelihat saudara-saudara kita yang lain di situ kan ya, ada orang yang memang tadi orang yang udah baik banget gitu ya, orang yang udah baik banget, orang yang udah lurus banget, masya Allah. Dalam artian gini ya, muamalahnya dia baik, ngomongannya dia baik di situ, tapi misalkan ya circle dia bukanlah circle yang baik, biasanya kan gitu ya. Ada orang baik banget tapi circle-nya nggak baik di situ. Akhirnya apa? Omongannya toksik lah. Akhirnya dia jadi orang yang kurang begitu, orang yang begitu baik. Nah itu harus diingatkan itu. Kamu itu salah circle loh di situ loh ya. Ya kalau toh misalkan kamu di circle situ nggak apa-apa lah. Tapi ya tolong dong circle kebaikannya harus lebih dominan di situ. Nah, baik, yang kedua. Yang ketiga, itu ada yang disebut sebagai rajulun la yadri wa yadri annahu yadri. Ya. Orang yang nggak punya potensi, tapi dia sadar kalau dia tuh nggak punya potensi. Nah, gitu. Nah, ini kebalikan sama yang kedua tadi. Kalau yang kedua tadi, dia punya potensi, tapi nggak sadar kalau dia itu punya potensi. Ada yang kedua, tiga, dia itu nggak punya potensi, tapi sadar kalau aku itu nggak tahu gitu. Fahuwa talibun. Nah, itu adalah seorang pelajar di situ. Ya, seorang pelajar itu kan gitu. Waduh, kayaknya aku masih kurang ini deh. Aku masih kurang ini deh. Gitu. Jadi maka dia, tapi dia sadar kalau ternyata dia itu belum punya apa-apa. Maka dia adalah seorang pelajar. Maka ajarilah dia di situ. Nah, yang paling parah ini yang nomor 4 ini ya. Jangan sampai lah kita masuk yang keempat di situ ya. Waliyadzubillah. Ada rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Udah nggak tahu, nggak sadar kalau dia itu nggak tahu. Wah, ini penyakit. Ya, ini berarti orang jahil di situ kan. Nah, itu makanya kenapa kita di bulan Rajab ini kita berusaha untuk menjadi atau membangun kepekaan kita gitu teman-teman ya. Bahwa ternyata saya itu ya punya potensi loh untuk memperbaiki diri kita di bulan Rajab di situ. Ya, karena ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan ya dosa dari kesalahan-kesalahan kita di situ. Ya, kita memancing potensi kita atau kita memancing kepekaan kita itu di bulan Rajab. Makanya kenapa ini strategis banget ya, Masya Allah. Terima kasih ya Mbak Kiki ya, lalu Ustazah Aisyah dan teman-teman sekalian di kajian kesayangan. Ini itu adalah kajian yang sangat strategis sekali di situ. Karena tadi ya kita memang butuh waktu khusus di mana kita memancing kepekaan kita bahwa ternyata ya kita nih nggak bisa ya melulu merasa aman-aman saja dengan amal-amal kita di situ. Nah, maka di bulan Rajab lah inilah adalah masanya kita untuk membuat suatu perubahan di situ. Baik, teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah pandangan pertama tentang yang namanya bulan Rajab merupakan bulan haram di situ. Cara pandang kedua terhadap bulan Rajab itu adalah tentang bahwa dia adalah mukaddimah sebelum Ramadan. Nah, mukaddimah sebelum Ramadan di situ. Baik. Dalam sejarah ada beberapa kejadian-kejadian penting ya yang terjadi di bulan Rajab di situ. Salah satu yang pendapat yang populer itu adalah peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab ya. Yang pendapat yang populer di situ ya, meskipun ada perdebatan termasuk Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri termasuk yang nggak sepakat sebetulnya. Cuma pendapat ini populer sekali bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab di situ. Ya, kalau kita lihat itu kalau di kalender Indonesia itu kalau nggak salah 18 Februari lah. Ya 18 Februari di situ. Ya tinggal bentar lagi gitu. Nah, ini kan kalau toh menggunakan pendapat populer ini memang benar di situ ya, pendapat yang populer di luar bisa dipertanggungjawabkan. Tentu ini menjadi satu portofolio tersendiri bagi bulan Rajab bahwa ada peristiwa terpenting dalam kehidupan manusia ya, atau ada peristiwa yang sangat luar biasa pada saat bulan Rajab, yaitu apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu ya, itu peristiwa yang agung banget teman-teman. Pertama, mulai dari kewajiban sholat 5 waktu itu terjadi kapan? Pada saat Isra dan Mi'raj di situ. Pada saat Isra dan Mi'raj, ya gini afwan. Isra dan Mi'raj mengajarkan kita bahwa pentingnya posisi nabi ya, nabi-nabi Allah di situ kan ya, selain Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pasti memiliki posisi tersendiri dalam hati kita di situ kan ya. Tapi Isra dan Mi'raj itu mengajarkan kita bahwa
Ada loh nabi-nabi lain yang memang memiliki pengaruh dari diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Nabi Musa. Ya, coba perhatikan teman-teman ya. Nabi Musa ini kan nabi yang meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melobi Allah agar dikurangi ya rokaat sholat di situ. Yang awalnya 50 ya, lalu riwayat lain menyebutkan Nabi Musa menyebutkan kepada Rasulullah agar minta kekurangan dikurangi 55. Ada beberapa yang menyebutkan dikurangi 10-10 di situ ya, bermacam-macam lah ya riwayatnya di situ. Tapi pendapat yang populer itu adalah yang dikuranginya itu 55 di situ. Tapi gini artinya Nabi Musa itu sangat berpengaruh sekali dalam sampai hari ini gitu kan, di mana beliau adalah sosok yang menyarankan Nabi Muhammad SAW agar dikurangi jumlah rakaat sholat. Coba bayangkan kalau Nabi Musa nggak menyarankan gitu kan deh, bisa 50 rakaat kita melakukan sholat di situ kan ya, 50 rakaat, 50 waktu ya. Kita yang 5 waktu aja udah tersiksa sekali terkadang, bangun subuhnya luar biasa capeknya gitu kan ya. Nah, ini bangun apalagi bangun sebelum subuh gitu kan ya, ini kan menjadi experience tersendiri bagi kita gitu, kajian lagi gitu. Nah artinya 5 waktu saja itu udah berat banget, apalagi 50, coba bayangkan. Artinya ada jasa Nabi Musa kepada kita semua gitu kan ya, untuk menurunkan jumlah waktu sholat di situ. Artinya teman-teman sekalian ya ini pengaruh Nabi Musa itu kerasa sampai sekarang di situ. Dan insya Allah nanti saat kita di surga, insya Allah kita berkunjunglah kepada Nabi Musa. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau di situ ya. Ya, kita berkunjung kepada beliau, silaturahim kepada beliau. Kita ucapkan terima kasih wahai Nabi Allah Musa. Ya berkat engkau kita mendapatkan kemudahan di dalam syariat ini di situ. Baik. Itu adalah pelajaran tentang Isra Mi'raj di situ ya. Nah, Rajab itu adalah muqaddimah sebelum Ramadan di situ. Banyak ulama menyebutkan ya banyak, ada sebagian tuh Dhunnun al-Misri ya, lalu Al-Balkhi juga menyebutkan hal yang sama, bahwa bulan Rajab ini adalah menyebutkan bahwa bulan Rajab itu adalah syahruz zara' ya. Ya. Rajab itu adalah bulan kita menanam. Ya. Wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban itu adalah syahrus saqi. Bulan Sya'ban itu adalah bulan ketika kita menyirami. Jadi bulan Rajab itu adalah kita menanamnya. Bulan Sya'ban kita menyiraminya di situ ya, menyirami tanaman kita. Wa syahrul Ramadan, dan Ramadan itu adalah syahrul hasad. Bulan Ramadan itu adalah bulan kita memanen hasil tanaman kita di situ. Jadi rentetannya bulan Rajab itu adalah menanam, bulan Sya'ban itu menyirami, bulan Ramadan adalah memanen di situ. Artinya, hasil panen kita menjadi panen terbaik atau tidak, atau bahkan wal'iyadzubillah kita itu gagal panen, itu bermula dari bagaimana cara kita menanam pada saat itu. Apakah kita menanam dengan bibit terbaik, atau kita justru menanam dengan bibit-bibit yang buruk di situ? Atau justru kita menanam dengan bibit terbaik, tapi kita biarkan hama masuk di tanaman kita, yang mengakibatkan kita gagal panen juga di situ? Itu sudah terjadi. Ya, artinya saat kita menggunakan bibit yang bukan bibit yang baik, tanda bahwa mungkin ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Rajab itu bukan ibadah yang terbaik di situ. Sehingga apa? Sehingga pada saat bulan Ramadan kita tidak bisa memanen panen terbaik di situ. Atau bisa jadi kita memiliki ya pengetahuan di bulan Rajab, persiapan dengan ibadah-ibadah yang terbaik di situ kan ya, termasuk salah satunya itu adalah kajian ini. Ibadah terbaik pada saat di bulan Rajab, tapi kita biarkan hama untuk merusak tanaman kita di situ. Kita tetap melaksanakan dosa, kita tetap melaksanakan keburukan, kita tetap tidak bisa menjaga lisan, kita tidak bisa menjaga hubungan baik dengan keluarga, kita nggak bisa menjaga hubungan baik dengan rekan sekantor dan lain sebagainya. Artinya hama-hama itu akan menghancurkan kita, dan yang itu mengakibatkan pada saat di bulan Ramadan kita nggak bisa panen yang terbaik di situ, teman-teman sekalian. Baik.
Maka ya, ini adalah satu Rajab. Ini momentum permulaan. Semoga ini bisa menyadarkan kita di situ kan ya. Ya, ini adalah start awal kita di situ teman-teman ya. Kalau start kita udah kepleset gitu kan ya, kita ketinggalan sama yang lain di situ kan. Kalau start kita udah kepleset gitu kan ya, baru mulai prit gitu kan ya, lari terus habis itu kepleset, ada luka di kaki kita. Akhirnya kita jalannya itu ya terseok-seok di situ. Kita nggak bisa lari sekencang-kencangnya, tapi justru kita terseok-seok di situ. Belum lagi kalau misalkan ada darah, kita harus memperbaiki dulu dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi awal yang begitu penting teman-teman sekalian ya, bahwa kita tidak inginlah ya bulan Rajab ini sia-sia begitu saja. Kita memang memiliki bulan-bulan yang mulia yang lain seperti bulan Ramadan di sana ya, tapi bukan berarti Rajab ini menjadi bulan yang harus kita tinggalkan di situ. Apakah ada amalan-amalan tertentu pada saat bulan Rajab ya di sana? Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau memiliki satu kitab ya, satu kitab ini yang khusus ya mengkaji tentang ya riwayat-riwayat atau mengkaji tentang amalan-amalan di bulan Rajab itu ada nggak sih ya yang memiliki referensi yang kuat di situ. Yang beliau punya kitab itu judulnya Tabyinul Ujab bima warada fi syahril Rajab, karangan Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya. Para ulama di situ menyebutkan ya bahwa sebetulnya itu tidak ada yang namanya, termasuk Imam Nawawi menyebutkan tidak ada yang namanya amalan-amalan tertentu di situ. Ya, sekalipun misalkan yang paling populer itu ada yang disebut sebagai puasa Rajab di situ. Ya, puasa Rajab. Nah, itu bukan dalam posisi puasa yang khusus tentang puasa di bulan Rajab, bukan itu sebetulnya. Tapi ya tadi sunnah kita untuk melaksanakan puasa ya pada saat di bulan-bulan haram di situ. Ya artinya bukan Rajab saja di situ. Termasuk Rajab, tapi bukan mengkhususkan bahwa Rajab itu ada puasa khusus, bukan seperti itu. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim pun juga menyebutkan hal yang sama. Ya di situ bahwa puasa yang sebagian orang ya atau sebagian ulama menyebutkan bahwa ada puasa khusus di bulan Rajab bukan karena khusus Rajab di situ, karena posisi Rajab sebagai bulan haram di situ. Ya artinya apa? Artinya memang tidak ada sebuah amalan-amalan khusus di situ ya mengenai bulan Rajab itu. Ya apakah harus membaca A, harus membaca B dan lain sebagainya, itu tidak seperti itu ya. Tapi karena posisinya bulan Rajab ini adalah bulan haram, maka otomatis ya tadi adab-adab kita dalam bulan haram itu adalah kita perbanyak ibadah di situ ya, ibadah-ibadah yang sudah banyak ditentukan seperti sholat tahajud. Kita hari ini sholat tahajud kan ya teman-teman, masya Allah ya. Ini waktu terbaik banget lah ya, waktu kita itu me time banget sama Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah di waktu sepertiga malam seperti ini teman-teman ya. Ya banyak-banyak sholat tahajud di situ ya, mulai giatkan lagi puasa sunnahnya di sana ya, giatkan lagi melaksanakan sholat sunnahnya, sholat sunnah rawatib di situ ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum sholat duhur ya, terus 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu kita pergi ya di sana ya. Terus habis itu ya kita mulai memperbaiki muamalah kita kepada saudara-saudara kita di situ menjadi lebih baik, agar benih yang kita tanam pada saat di bulan Rajab itu bisa kita panen sebagus-bagusnya pada saat di bulan Ramadan di sini. Ini adalah awal yang bagus teman-teman sekalian ya. Jangan sia-siakan waktu ini ya, dan ya kajian kesayangan tentu memfasilitasi teman-teman agar kualitas daripada bulan Rajab teman-teman ini menjadi begitu mulia dengan melalui kajian ini insya Allah teman-teman ya. Ana uhibbuk, ini kalau perempuan semua ya, ana uhibbukunna fillah ya. Bagi yang laki-laki, ana uhibbukum fillah ya. Ya insya Allah lah kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga insya Allah. Kita akan berkunjung pada nabi-nabi Allah, terkhusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah awal semangat teman-teman sekalian ya. Gaspol lah pokoknya lah, 3 bulan ini Rajab, Sya'ban, Ramadan udah gaspol, udah nggak ada kita cobalah memaksa diri kita, karena kita itu kan belum tahu batasan kita sampai mana ya, kita kuatkanlah, kita cobalah, kira
kita ngecek lah sekali-kali gitu kan, gimana ya rasanya bisa bangun sholat tahajud terus itu kan di 3 bulan itu kayaknya asyik deh gitu kan. Kita berdoa teman-teman, ya ini waktu mustajab banget, ya kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajzi wal-kasal wal-bukhli wal-haram wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkis syaqa' wa su'il qada' wa shamatatil a'da'. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.